the accountant. Like a CPA accountant? Not quite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Lilian ingin sedikit mereview film The Accountant yang rilis pada tahun 2016 untuk memenuhi tugas auditing saya yang diampu oleh Bu Hafiza Rizna Fitri MAK. Langsung saja kita ke filmnya. Film The Accountant diperankan oleh Ben Affleck sebagai Christian Wolff. Dia adalah seorang anak autis yang dibesarkan oleh ayahnya yang merupakan seorang kolonel angkatan darat. Ketika dewasa, ia berhasil menjadi seorang akuntan yang ahli dalam penggelapan uang para mafia dunia. Tak cuma itu, ia juga memiliki berbagai kemampuan seperti bela diri dan menembak. Pada suatu hari, tak sengaja ia terlibat dalam sebuah masalah dengan salah satu kliennya. Suatu hari, Christian Wolff dibawa oleh kedua orang tuanya untuk pertama kali ke sebuah yayasan khusus untuk anak-anak dengan pengidap autism. Ayah dan ibu Chris belum mengerti tentang perawatan apa yang diperlukan oleh anaknya. Pemilik yayasan menawarkan untuk merawat Chris selama sebulan. Tetapi ayah Chris menolak dan memilih untuk memberikan perawatan sendiri kepada anaknya. Sedikit informasi tentang pengidap autism. Pengidap autism biasanya memiliki masalah sensori, seperti tidak menyukai suara keras, cahaya terang, dan sentuhan fisik. Mereka juga dapat stres jika keinginan mereka tidak terpenuhi. Tetapi banyak pengidap autism ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, seperti Chris yang bahkan di awal film sudah bisa menyelesaikan puzzle rumit, tapi dengan posisi terbalik. Scene pun berlanjut, terlihat Chris sudah dewasa dan punya kantor bernama ZZ Accountant di Chicago. Chris menerima telepon dari asistennya yang tidak disebutkan nama dan mukanya. Asistennya menelpon untuk mengatur pertemuan dengan klien selanjutnya. Banyaknya transaksi bersama mafia terkenal dunia sebelumnya membuat posisinya saat ini menjadi incaran. Makanya klien-klien selanjutnya merupakan raksasa teknologi Vision Robotics yang kebetulan juga beralamat di kota yang sama. Tugasnya kali ini adalah mengaudit dugaan penggelapan uang di perusahaan yang diduga dilakukan oleh Ed Chilton, kepala keuangan perusahaan tersebut. Tapi si Ed ini merasa tidak terima Chris datang dan meremehkan kemampuan Chris. Chris pun mengeluarkan secari kertas. Dia minta semua data yang dibutuhkan di kertas tersebut dilengkapi dan langsung pergi. Keesokan harinya, Chris memulai pekerjaannya dan bertemu dengan seorang wanita bernama Dana Cheming. Dana adalah salah satu pegawai magang di sana. Dana yang awalnya menemukan adanya penggelapan uang di dalam perusahaan tersebut. Semalaman ia bergadang di kantor untuk menyiapkan segala pembukuan keuangan perusahaan selama 15 tahun terakhir sesuai permintaan Chris. Namun Chris yang kurang bisa berkomunikasi terlihat cuek dengan segala perkataan Dana dan memilih untuk bekerja sendiri. Setelah makan siang, Chris pun memulai aksinya dalam menemukan penggelapan pembukuan keuangan perusahaan tersebut selama 15 tahun. Pekerjaan ini disikat cuma dalam semalam. Semua detail penting dia catat sampai-sampai ke kaca ruangan. Keesokan paginya, Dana yang baru datang dibuat terkagum dengan hasil kerja Chris. Karena selama ini, bagi orang normal seperti Dana, butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk menganalisis 1 tahun anggaran. Sedangkan Chris, 15 tahun anggaran hanya dalam semalam. Chris terlihat bahagia saat menjelaskan kepada Dana berbagai kejanggalan yang ia temukan. Keduanya terhenti karena adik lamar yang merupakan CEO perusahaan masuk ke ruangan. Chris langsung menghitung hanya berdasarkan ingatannya berapa total uang yang digelapkan selama ini. Malam di kediaman Ed Chilton, ada beberapa orang assassin dari sebuah organisasi menemuinya. Ed yang merupakan kepala keuangan perusahaan tersebut dipaksa untuk menyuntikkan sendiri cairan insulin sampai overdosis hingga mati, seakan-akan akibat penyakit gula. Akibat kejadian ini, keesokan harinya, Chris yang baru saja sampai di kantor tersebut melihat seluruh pekerjaannya dibereskan tanpa persetujuan.
Lamar pun datang menemuinya dan menjelaskan dan meminta untuk pekerjaan dicukupkan sampai sini. Karena Lamar merasa bersalah, ia mengira sahabatnya mati akibat stres dituduh telah menggelapkan uang. Walaupun benar, ia mengatakan telah memaafkannya. Cuman masalahnya, orang nggak tahu bahwa Chris ini pengidap autis. Jika ada keinginan atau pekerjaan yang tidak selesai tuntas, para pengidap autis ini biasanya akan emosi dan mengamuk. Bagi Chris, menyelesaikan kasus ini sangatlah penting. 61 juta dolar yang digelapkan berdasarkan perhitungan Chris tiba-tiba semalam sudah dikembalikan ke kas perusahaan oleh pencuri yang tidak diketahui siapa. Berdasarkan pengalaman Chris, itu sengaja dilakukan karena dengan bertambahnya laba seketika pada perusahaan Living Robotics membuat sahamnya melonjak drastis sampai puluhan kali lipat. Rita di CEO beberapa hari yang lalu membeli saham Living Robotics dalam jumlah banyak. Jadi kan mereka curiga nih. Malam itu juga Chris bergegas ke kediaman Rita. Namun sesampainya di sana, Chris menjadi penasaran karena seorang assassin yang kita lihat sebelumnya keluar dari kediaman Rita. Ia mencoba mengikuti dari belakang tapi ketahuan dan assassin itu berhasil kabur. Chris pun langsung mengecek ke dalam rumah. Sayangnya Rita sudah dalam posisi tidak bernyawa. Jika bukan Rita, siapa dalang dari semua ini? Chris terus melakukan penyelidikan dan ternyata terungkap selama ini Lamarlah dibalik semua kasus ini. Demi perusahaannya semakin melesat maju, ia rela mengorbankan adiknya sendiri. Ia dibawa pergi dari kediamannya dan diamankan di sebuah villa di tengah hutan. Villa tersebut dilengkapi dengan beberapa pasukan sniper di sekitarnya. Penjahat yakin akuntan ini bukanlah orang biasa. Benar saja saat malam hari tiba terdengar suara tembakan. Ada satu penjahat lain yang tersisa dengan shotgun mencoba menghabisi Chris. Namun tiba-tiba ia ditembak oleh ketua penjahat. Si ketua penjahat ini ternyata merupakan adik kandungnya Chris, yaitu Baxter. Setelah melampiaskan emosi masing-masing, keduanya pun saling berbincang. Baxter menyampaikan sebenarnya ia merindukan kakaknya. Chris membalas, selama ini ia menghilang karena takut akibat profesinya beresiko, malah bisa berimbas ke adiknya. Lamar yang mendengar percakapan mereka berdua dari meja monitor terlihat kebingungan dan langsung ikut bergabung. Ia malah marah-marah karena menganggap visi mulianya di Living Robotics terganggu akibat ulah Chris. Tanpa basa-basi, Chris langsung melakukan eksekusi. Jika dilihat secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan auditing dan pengendalian internal maupun eksternalnya pada film ini. Seperti pada proses auditnya, Chris menganalisis dokumen keuangan Living Robotics dan menemukan kecurangan dalam catatan perusahaan. Chris kemudian memberikan laporan kepada CEO perusahaan tentang temuan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya proses audit dalam mengungkap kecurangan. Pada pengendalian internalnya, CEO Living Robotics mengklaim bahwa keuangan perusahaan terlalu rumit untuk dipahami oleh Chris. Hal ini menunjukkan pentingnya pengendalian internal yang baik dalam memastikan keuangan perusahaan terkelola dengan baik dan mudah dipahami oleh semua pihak. Pada pengendalian eksternalnya, Raymond King, Direktur di Financial Crime Division Department, menyelidiki Chris dan menugaskan anak buahnya Mabel Medina untuk mencari tahu identitas Chris. Hal ini menunjukkan pentingnya pengendalian eksternal dalam mengawasi pekerjaan akuntan forensik dan mencegah kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh akuntan tersebut.
beberapa prosedur audit yang mungkin dilakukan dalam kasus ini. Yang pertama itu menganalisis dokumen keuangan dan transaksi untuk mencari tahu adanya kecurangan atau fraud. Yang kedua, memastikan adanya pengendalian internal yang baik untuk meminimalkan risiko kecurangan. Yang ketiga itu pengawasan terhadap pekerjaan akuntan forensik untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kecurangan. Yang keempat, pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratan dan kelayakan informasi yang disajikan. Nah, mungkin itu saja pembahasan saya tentang film ini. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.